Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Muhammad Jafri Ridho Arfiansyah, mahasiswa Universitas Kediri, program studi S1 Manajemen, membahas materi yang akan saya sampaikan, yaitu seputar tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelumnya mungkin di lubuk hati teman-teman yang paling dalam, teman-teman ini pernah punya angan-angan jadi pemimpin, atau pernah punya angan-angan jadi bos, atau mungkin bahkan CEO, atau mungkin punya anak buah, karyawan, bahkan manusia banyak. Nah, saya yakin di lubuk hati teman-teman pernah punya angan-angan tersebut, ingin menjadi seorang atasan lah. Nah, kebetulan materi yang akan saya usung ini itu kebetulan juga cocok ya, bagi kalian calon para pemimpin. Mengapa? Karena menurut kami, seorang pemimpin sejati itu harus bisa memelihara dan mengelola orang-orang yang ia pimpin. Oke, kemudian menurut Steve Jobs itu ia pernah berkata bahwasannya hal-hal besar dalam bisnis itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan oleh sekelompok orang. Maknanya ketika hal-hal besar ini dilakukan oleh banyak orang, maka kita sesama manusia harus bisa memanusiakan manusia. Oke, masuk ke pendahuluan ya. Sebelum ke pembahasan, saya kenalkan dulu siapa itu manusia. Nah, manusia di sini itu dikatakan sebagai aset termahal. Dikatakan apa sebagai aset termahal? Maknanya apa? Maknanya manusia itu punya peran yang penting ya, punya nilai yang tinggi, dan bahkan manusia itu punya pengaruh yang sangat besar. Mengapa manusia dikatakan sebagai aset termahal? Di sini dikatakan bahwasannya karena manusia adalah penggerak sekaligus otak dari semua input organisasi. Itulah mengapa manusia dikatakan sebagai aset termahal, karena manusia itu adalah penggerak yang pertama. Kemudian manusia itu diposisikan sebagai otak. Maknanya manusia punya kendali penuh ketika manusia ini diposisikan ke otak. Oke. Kemudian di sini dikatakan bahwasannya mesin dan uang itu tanpa manusia hanyalah sekumpulan hal yang pasif. Mesin tanpa manusia nggak ada yang menyalakan, nggak ada yang memprogram, ya kan. Kemudian uang tanpa manusia nggak ada yang membelanjakan, nggak ada yang mengelolanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian saya usung ke materi selanjutnya, yaitu ketika manusia ini dibandingkan dengan teknologi. Jadi teknologi versus manusia gitu ya. Nah, saya kasih analogi dulu. Kita manusia dari sini mau ke Jakarta jalan kaki bisa nggak? Bisa teman-teman, bisa. Tetapi apa? Memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, itu yang pertama. Tapi tidak ketika kita manusia ini menggunakan teknologi kita, menggandeng teknologi kita, entah itu seperti sepeda motor, mobil, atau bahkan pesawat terbang, maka jarak ribuan kilometer pun itu bisa ditempuh dalam kurun waktu beberapa jam saja. Nah, itu ketika manusia menggunakan teknologi. Yang kedua, kita manusia itu kalah cepatnya ya, secara fisik itu kalah cepatnya dengan yang namanya macan tutul. Ketika kita manusia ini disuruh balap lari ya kan, dengan macan tutul tidak menggunakan apa-apa, itu jelas kalah cepat teman-teman. Mengapa? Karena kita manusia itu punya batas ya, punya batas, entah itu dari kemampuan maupun fisik. Nah, tetapi tidak ketika manusia ini menggunakan teknologinya, menggandeng teknologinya. Kembali seperti tadi, ketika manusia ini menggandeng teknologinya, menggunakan teknologinya, maka makhluk bumi manapun itu tidak ada yang bisa menandinginya. Maknanya apa? Maknanya manusia itu punya batas, entah secara kemampuan ataupun fisik. Nah, dengan teknologi ini teknologi ini membantu
manusia melewati batas-batas tersebut. Begitu. Oke. Meskipun AI dan otomatisasi sekarang berkembang dengan pesat lagi ajaib-ajaibnya, akan tetapi aspek akal sehat dan hati nurani manusia itu tidak dapat digantikan sepenuhnya, teman-teman. Tidak dapat digantikan sepenuhnya. Nah, saya kasih analogi. Teknologi dapat memberikan kita data ribuan karyawan, bahkan ratusan ribu karyawan dalam kurun beberapa detik saja. Tapi teknologi itu tidak bisa menepuk bahu karyawannya dan bertanya, apakah kamu hari ini sudah makan? Apakah kamu hari ini ada masalah kok kerjanya lemas? Gitu. Apakah kamu belum digaji? Apakah kamu kehausan? Apakah kamu sedang sakit? Teknologi tidak bisa melakukan itu semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, robot nggak pakai baju itu malu enggak, karena robot itu nggak punya akal sehat. Robot lihat pengemis anak kecil di jalanan, ya kan, yang kumuh, kotor, kelaparan, sedih nggak sedih karena robot nggak punya hati nurani. Tapi kita manusia nggak pakai baju, jelas malu. Yang pertama. Yang kedua, kita manusia lihat pengemis di jalanan, kumuh, kotor, kelaparan, ya kan, yang minta-minta, terus bilang, Pak kasih uang Pak, belum makan. Kita kasihan nggak? Kasihan, karena kita punya hati nurani. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat kita manusia ini tidak bisa digantikan oleh teknologi sepenuhnya. Artinya apa? Ketika ada kata sepenuhnya, manusia ini masih bisa digantikan dengan teknologi, tapi tidak untuk sepenuhnya. Oke. Mesin dapat dibeli, uang dapat dicari, dan metode dapat ditiru, tetapi tidak dengan mengkloning manusia yang sepenuhnya. Maknanya apa? Manusia yang mempunyai SDM berkualitas itu tidak bisa disamakan dengan mesin dan teknologi sekarang. Nah, kemudian masuk ke pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia, ya, adalah kegiatan pengelolaan manusia. Kemudian manusia ini dikelola melalui apa? Yang pertama, fungsi manajerial dan fungsi operasional. Nah, dikelola untuk apa? Untuk mencapai visi untuk mencapai visi organisasi secara efektif dan efisien. Nah, itu pengertian MSDM. Kemudian manusia ini nanti dikelola, ya kan, melalui apa? Melalui yang pertama, fungsi manajerial. Nah, di fungsi manajerial ini yang pertama ada penyusunan staf dan pengorganisasian yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu di fungsi manajerial yang pertama ini nanti ada perencanaan dan pengorganisasian. Nah, di sini nanti ditunjuk di sini nanti yang akan dibahas itu apa yang harus dilakukan dan siapa yang melakukan. Contoh ya, mencari rekrutmen karyawan lah gitu, mencari orang yang bekerja di bidang itu. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kedua ada penyusunan staf dan penggerakan. Jadi nanti staf-staf itu disusun kemudian digerakkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pengawasan dan controlling. Nah, setelah perencanaan dan penyusunan staf serta penggerakan ini nanti sudah dilakukan, yang tahap terakhir yaitu apa? Controlling. Jadi diawasi, teman-teman. Nah, ketika nanti, kenapa kok harus ada tahap controlling? Karena ya ibarat kalau mobil, ya, itu harus ada apa? Harus ada kendalinya. Ibarat kendaraan, entah itu motor, pesawat, mobil, kereta, itu harus ada apa? Harus ada kendalinya, harus ada kontrolnya. Nah, begitu juga manusia. Oke, yang kedua itu tahap pengelolaan yang pertama. Kemudian masuk tahap pengelolaan yang kedua yaitu ada fungsi operasional. Nah, di fungsi operasional ini itu sifatnya lebih dalam. Kenapa? Karena di tahap operasional ini itu sifatnya
lebih menyentuh kegiatan langsung yang berhubungan dengan karyawan. Yang pertama, dari fungsi operasional ini ada pengadaan dan pengembangan yang pertama. Kemudian yang kedua ada kompensasi dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ada pemutusan hubungan kerja. Oke, sekian teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.